Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahrina Syahida dengan NIM 2084 2021 100009 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dalam pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Syakir MPD. Fungsi manajemen dalam pendidikan. Manajemen pendidikan secara terminologis dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen selalu mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan. Dengan demikian, kegiatan manajemen selalu terkait dengan fungsi organisasi yang sering disebut fungsi manajerial. Sebagaimana fungsi manajemen pada umumnya, manajemen pendidikan juga memiliki fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang rasional dan sistematik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan perencanaan pendidikan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain dalam aktivitas pendidikan. Kemudian memprediksi keadaan dan perumusan tindakan kependidikan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki dalam pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam prosesnya dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing, sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam menjalankan tugas pengorganisasian, terdapat beberapa hal yang diperhatikan oleh pimpinan organisasi, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Yang kedua, mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur. Yang ketiga, membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, menentukan metode kerja dan prosedurnya. Yang kelima, memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf. Pengorganisasian pada hakikatnya merupakan langkah untuk menentukan siapa melakukan apa harus jelas dalam sebuah organisasi. Kejelasan tugas individu atau kelompok akan melahirkan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memberikan tugas kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan kedudukan dan kompetensinya, sehingga pekerjaan itu berjalan atau selesai sesuai mutu yang diharapkan. Dengan demikian, terdapat bermacam-macam tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang. Semuanya memerlukan koordinasi dari seorang pemimpin. Koordinasi yang baik akan menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesimpang siuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju satu arah, yaitu tujuan organisasi atau lembaga. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada dasarnya, pengarahan berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan dan pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupaya mengadakan penilaian,
mengadakan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Pengawasan yaitu meneliti, mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap kinerja bawahannya. Demikian pula, bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitik beratkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. Fungsi pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan. Sebelum hal tersebut benar-benar terjadi, maka pimpinan harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengannya, pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas, pencapaiannya maupun kualitasnya. Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Secara keseluruhan, data-data yang diperoleh diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Pengawasan dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan organisasi secara konsekuen dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.